Itu jawabannya di sana. Baca dulu 1 Korintus 4. Iya, saya bisa baca. Kami boleh. Iya, baca lah. Baca dulu, baca 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah. Hei, saya sudah tahu itu ayat. Orang di bawah juga bisa baca. Sekarang saya baca jawabannya. Ya, baca dulu. Ya, saya baca 1 Korintus 27 ya. Kenapa lah kau juga 27? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang lain disuruh, lain di... Aduh ya Allah, ini orang kok jadi blow on semua sih lu pade. 1 Korintus 4 bro. Kenapa hari ke-27? 1 Korintus 4 dulu, habis 1 Korintus 4. Kalau kamu pindah ke 27 kan santai aja. Mute Anda yang santai. Kami lebih tahu Alkitab kami. Katanya jangan sepotong-sepotong. Kok langsung dipotong ke 27 gimana sih? Iya, kan Anda ambil sepotong. Ya kamu baca ini satu perikop dibaca. Silakan baca 1 perikop. Gabriel, kamu mau membaca atau tidak? Kalau enggak, tak turunin nih. Kalau kamu nggak mau membaca nih. Anda tuh takut. Kalau turunin saya, Anda takut. Saya tahu channel Anda ini tidak berguna sama sekali. Ya udahlah, turun aja lah. Bersihin aja lah gua. Aduh ya Allah. Inilah teman-teman ya Kristen ini ya. Dia tidak mau membaca, tapi dia pintar menerangkan. Bagaimana kau mau menjawab kalau kau nggak pernah membacanya? Gitu loh, sok tahu gitu. Kita udah kasih data, jangan comot-comot. Oke, silakan baca 1 perikop. Nggak mau membaca, malah lompat kayak kodok. Sekarang kira kau Rasta bisa membaca atau tidak tuh data? Silakan. Membaca yang mana? Tuh yang ada di layar. Tunjukin Mbak Natali. Itu. Tapi saya boleh bertanya tidak sebelum saya membaca? Baca dulu lah, baru nanya. Baca dulu ya. Jijik baca Bible. Oh iya. Aku baca dulu ya. Iya. Oke. Kang Santang kawanku. Baca. Sebentar, ini kan masih ambil buku dulu. Buku. Tadi Korintus 4 toh? 1 Korintus 4:10. Ya. Sebentar ya. Yesusku mutia. Halo abang hostku. Abang hostku ini ganteng loh sebenarnya. Baca aja lu jangan. Baca. Kenapa sih? Oten laki-laki kenapa birahi semua ngeliat Kang Satria ya? Mengganteng semua, birahi semua. Ini saya nggak birahi loh. Itu siapa? Udahlah baca. Biasa aja lu. Iya baca, udah baca. Bentar ya. Kenapa pada malas membaca ya? Iya. Ini saya lagi siap-siap loh. Tadi 1 Korintus 1 tempat ya. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Emang kalau di gereja nggak membaca ya? Saya lebih banyak membaca daripada Anda. Ya udah bacalah. Pikiran Anda Anda lebih tahu dong. Jadi pemecah belah. Di gereja baca tapi nggak ada yang kayak gini. Ini juga baru tahu nih si dia ini Parastan. Baca cepetan. Ya demikianlah. Ya iya kan gitu. Tuhan adalah satunya hakim. Apa sih? Ini saya baca ya, biar saya baca untuk mereka ya. Saya baca, mereka kan mau baca, kita baca semua. Iya, Korintus 1:4 ya, Korintus 1:4. Apa itu Korintus 1:4? Kenapa ya, ada kembali balik. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Ya kok bilang tadi Korintus 1:4? Iya, 1 Korintus 4. Anda kan ambil ayat 10 saja, jadi saya baca semua. Ya kok bilang tadi Korintus 1:4? Oke, sekarang saya baca. Ya. Ya, ini tajuk pelayanan Kristus.
Demikianlah hendaknya, ini ayat 1 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan untuk menyampaikan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka menunjukkan kesetiaan. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan rancangan-rancangan hati. Pada waktu itu, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu ini aku berikan sebagai kiasan tentang aku dan Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya kamu jangan menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Dan tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar kamu telah menjadi raja, supaya kami pun turut menjadi raja bersama-sama dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhkan hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Sampai pada saat ini kami haus telanjang. Aduh, nggak kedengeran deh tuh. Ulangi bang, nomor 10-nya diulang bang. Ya. Diulang bang, nomor 10-nya bang, diulang. Oke, saya baca, Anda tolong jangan buat hal ya. Iya, hormati orang lah. Baik. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ini nomor 10 ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Nomor 11. Sampai udah, saat bang, ini kami lapar. Cukup bang, semua sampai 10 doang bang. Dipukul dan hidup mengembara. Harus baca semua. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini dituliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sebab aku mengirimkan Timotius kepadamu, anak yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan jalan hidupku dalam Kristus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu jika Tuhan mengkehendakinya, maka aku mengetahui apa yang diajarkan oleh orang-orang sombong itu melainkan kekuatan mereka. Bang, poinnya udah dapat bang. Izin ya bang ya, poinnya udah dapat. Terus apa yang Anda belajar dari sana? Iya, saya mau bertanya bang, mulai dari nomor 9 dulu ya. Silakan buka nomor 9 dulu. Nomor 9 dulu. Di situ tertulis, sebab menurut pendapatku. Menurut Anda, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Nomor 9 bang. Ini adalah ilham daripada cara pengajaran dia, ilham daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana menerangkan tentang kerendahan hati mereka dalam mengajar sehingga kelihatan terhina. Bang, saya ulang bang, ini nih nomor 9. Sebab menurut pendapatku. Jadi ini pendapat Paulus. Pertanyaan, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Ilham daripada ilahi. Tapi dia berpendapat bang. Pendapat adalah ilham daripada ilahi. Oke, baik, nggak apa-apa. Nomor 10 bang. Nomor 10. Oke, siapa yang bodoh di sini bang?
Mereka yang melayani dalam Kristus kelihatan bodoh merendahkan diri. Karena siapa dia bodoh, Bang? Karena Kristus. Oke, jadi Kristus membuat orang bodoh, betul? Mereka sanggup menjadi bodoh demi menyebarkan Injil. Saya ulang kembali, Bang. Di sini siapa yang bodoh, Bang? Mereka yang bodoh yang melayani menginjili dalam nama Yesus. Kami itu siapa, Bang? Kami itu siapa? Mereka termasuk Paulus. Kami itu siapa, Bang? Itu orang yang bersama dengan Paulus dan Paulus. Oke. Dia bodoh karena siapa, Bang? Dia bodoh merendahkan dirinya untuk menganjal Injil. Baca, Bang. Bang, di situ baca, Bang. Bodoh karena siapa, Bang? Anda jangan ambil satu ayat, itu masalahnya Anda. Sini dalam channel Anda ini menggunakan ayat. Gimana sih Abang ini? Udah baca tapi menghindari bacaan. Abang gimana sih menghindari bacaan? Dengar sini, jawaban 12. Jangan ke 12, 10 dulu. Oke, saya tidak mau teriak. 10 dulu. Dengar sini. Kan Anda menggunakan kitab saya. Anda jangan framing. Saya lebih... Orang lagi nanya kok framing. Kecuali saya berpendapat, saya lagi nanya. Saya lebih tahu kitab saya dari 10 Anda. itu, dengerin Biar dulu. saya baca. Anda udah membaca. Dengerin dulu. Kami bodoh karena siapa, Bang? Silakan. Jawabannya di ke-12. Kami melakukan tantangan yang berat. Udahlah, turun aja lah kau. Kau ke sawah aja lah. Kau yang kau baca kau hindari pula. Jadi bacaanmu itu musuhmu, bro. Kawan-kawan, cara mereka yang kau baca musuhmu sendiri. Ini tidak kejujuran dalam Islam. Di situ tertulis kami bodoh karena Kristus, bro. Gimana? Jangan bertakia, please. Hah? Takia. Tulisannya gitu kok, bodohnya karena apa loh? Udahlah, udah turunlah kau. Jadi yang kau baca, kami beri kesempatan, kami hormati kau membaca. Ternyata yang kau baca itu pula musuhmu. Ya, jadi bacaanmu adalah musuhmu. Jelas tertulis kami bodoh karena Kristus. Kami di situ, ya Anda dan Paulus, orang Kristen lah pada umumnya. Yang membuat Anda bodoh ya itu siapa? Ada karenanya loh. Coba saya mau tanya ke Bang Rasta. Silakan. Bang Rasta mau dipelintir nggak ayat ini? Silakan pelintir atau disanggah. Ya Pak Bangku. Iya, memang ayat itu menjelaskan bahwa kami bodoh karena Kristus. Pelintir. Mantap. Terus? Ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu, dunia menganggap mereka itu orang bodoh. Dunia menganggap pengikut Paulus dan pengikutnya itu orang bodoh. Seperti sekarang emang orang bodoh. Kang Santang menganggap kami ini orang bodoh. Kok bisa gitu? Itu Paulus yang ngomong kok malah kami yang nganggap. Paulus sendiri kok ngaku. Arti-arti kalimat itu pengakuannya Paulus loh. Iya. Itu pengakuan Paulus. Maksud kalimat itu seperti begitu. Coba dibaca utuh Bu yang ini. Udah, ini kan jadi maksud kalimat ini kan nasihatnya Paulus ke kalian itu, ke kaumnya Paulus. Nasihat Paulus, anggapan Paulus bahwa mengikut Kristus bodoh. Orang menganggap kita itu orang bodoh. Dunia menganggap kita itu. Iya, betul. Iya. Betul bodoh. Enggak, memang betul kata Pak Raste itu. Bentar, karena pengajaran Kristus. Jatro, bentar lu kalau mau berantem nanti sama gua. Kalau mau berantem nanti sama gua biar Bang Raste dulu. Udah kalau mau berantem nanti sama gua. Saya kan harus bantu. Udah nanti lu kawan saya. Kalau mau berantem nanti sama gua lu diam dulu. Udah turunlah saya, turun. Ya udah turunlah kau. Turunlah saya, turun. Ini turun. Turun. Kacau kau. Santai apa, biar Rasta dulu gantian. Bang Pelik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa nggak dikurangi nggak bassnya dikit? Terlalu ngebas. Sabar. Bagus sih kalau bilang itu, kalau suara kayak tadi kalau ngomong gini terlalu masuk tuh. Satu. Masih. Tribalnya pulin, bassnya habisin. Satu. Kurangin bassnya, habisin aja nggak apa-apa. Coba. Bassnya diceknya sambil di mute aja Bang, didengerin di headset aja biar ini jalan. Izin dulu host ya. Izin host. Bang Handi feedback suaranya Bang Handi. Izin
Host ya, Ya. teman-teman yang ada di bawah ya. Akun ini belum bisa buka kamera, minta tolong di follow dulu teman ya, sahabat Villa ya. Ya, Ya. iya. Oke, Silakan di follow Udah, lanjut. teman-teman. Oke. Ya Bang Rasta silakan dibantah ayat ini, dipelintir ayat ini, silakan Bang. Tidak dipelintir. Maksud ayat itu seperti begitu. Jadi dunia menganggap pengikut Kristus itu adalah orang bodoh. Ya. Emang bodoh? Nah, Iya, Iya. emang bodoh. tetapi kan setelah abangku Kian Santang cerita, saya boleh cerita lagi kan? Enggak, saya bisa bernarasi ini pengikut-pengikut ini yang tertulis ini orang bodoh. Oke. Saya percaya karena apa? Orang bodoh itu ya selalu menuhankan berhala atau menuhankan ajaran-ajaran yang gak masuk akal. Masa seorang manusia harus mati terkutuk di kayu salib? Dan itu bodohnya itu dituhankan. Itu yang apa-apa, bikin bodohnya tidak Bang. apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Ya emang gak apa-apa, emang benar kan? Tidak apa-apa. Itu apa Bukan. yang abangku Kian Santang cerita tidak bisa. Ya terimalah kebenaran Bang, walaupun perih itu Bang, kebenaran itu Bang. Enggak. Gak apa-apa, emang buktinya seperti itu. Itu menurut abang begitu, tapi menurut Enggak, saya bukan menurut saya, tapi menurut kamu. kalian. Menurut kamu. Ya, menurut kalian emang menuhankan siapa? Sok saya tanya, Tuhan Yesus. kalian menuhankan siapa? Kami tidak menuhankan, dia memang Tuhan. Loh, yang dituhankan sama kalian siapa? Dia Tuhan, tidak kami Tuhan. Iya, dia Tuhan bagi Kristen. Dia pernah Iya, nggak dia mati terkutuk di kayu salib? Bagaimana bang? Iya, dia memang Tuhan, betul Bang. Menurut orang Kristen, dia memang Tuhan. Pertanyaan saya, dia pernah nggak mati terkutuk di kayu salib? Iya, itu penggenapan nubuatan tuh. Nah, berarti pernah kan? Iya, dia mati di kayu salib memang. Itulah orang-orang bodoh itu menuhankan yang mati terkutuk, Bang. Abang, kan ini kita diskusi. Masa abang nyerang? Saya kan bisa cerita. Terus Saya nggak nyerang loh, Bang. Saya nggak pernah nyerang loh, Bang. Saya baik. Ih. Oke, saya juga baik loh. Kita kan sesama, anak bangsa kan. Ya, Ya, oke. tapi saya bukan anak domba ya, Bang. Tidak apa-apa bang. Tidak Ya, apa-apa. ya. Saya ini anak domba. Saya gembalanya Tuhan Yesus. Gembalanya Tuhan Ya. Yesus. Saya anak Oke. domba. Ya. Bang. Abang pernah berpikir tidak? Misalnya. Nggak, saya nggak pernah berpikir menuhankan anak orang, Bang. Maksudnya kan ini diskusi. Pikir-pikir aja. Oh gitu. iya. Oke. Iya, Bang. Oke bang, abangku. Siap. Abang pernah berpikir tidak? Misalnya semacam Paulus begitu. Paulus ini kan dia orang yang belajar dari Gamaliel. Dan dia termasuk dalam golongan yang ahli Taurat. Nah, dia punya kemampuan untuk menafsirkan kitab suci itu. Dari perjanjian lama. Beda dengan orang yang tinggal di Arab. Tidak Bentar tahu Bang, kitab suci. ya bentar Bang. Tapi Saya bisa- tanya pelan-pelan ke Abang ya. Ini kan diskusi, saya tanya pelan-pelan ke Saya Abang. habisin dulu lah bang. Kata Abang, iya nggak apa-apa nanti Abang habisin. Tapi sambil mengalir diskusinya. Kata Abang, Paulus itu orang Gamaliel, dia orang terpelajar. Umur berapa dia belajar di Gamaliel? Biar kitab suci ada. Dia Ya, adalah murid tunjukkan. Gamaliel. Iya, tunjukkan di umur keberapa dia belajar di Gamaliel. Sabar, Cari. sebentar saya cari ya. Siap. Enak kalau diskusi kayak gini, mengalir guys. Ger, lu diam dulu di pojokan, Ger. Nanti di Kisah Rasul 22 ayat 3. Siap bos. Itu Mana? Paulus Tunjukkan. bilang, aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan Bang. di kota ini. Bang, Aku di- pertanyaan saya, di umur keberapa Paulus sekolah dan belajar di Gamaliel, Bang? Pertanyaan saya itu loh, Bang. Telinganya dipasang, Bang. Di kitab suci tidak tulis begitu. Nah, Abang tahu dari mana dia belajar di Gamaliel, sok? Kitab suci tulis bahwa dia murid Gamaliel. Oh, kata Kak Abang tadi kitab suci nggak nulis. Sekarang kita, gimana sih Abang kok ikut Tadi kan proposal bilang bener umur. sih? Kalau begini bang, abang jangan melotot begitu, biasa aja. Bang. Enggak, saya nggak Nggak melotot, takut. Bang. Saya merem. Abangku. Siap.
Ini Bang kan di Kisah Rasul 22 ayat 3 Bang. Nah, saya bacakan ya Bang, abangku. Ya. Nah, Yap. Aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, dan aku sangat taat kepada Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Paulus mengakui itu Bang. Dia mengakui bahwa dia taat kepada. Ya, dia di bawah asuhan Gamaliel itu dia bilang itu. Ya, yang saya tanyain dia di umur keberapa itu? Tidak ditulis. Tidak ditulis. Dia belajar di Gamaliel itu setelah membunuh murid Yesus atau sebelum membunuh murid Yesus? Sebelum. Nah, mana ada kalau sebelum. Kalau dia sebelum membunuh ya, gak mungkin dia taat sama Allah. Gak mungkin. Pakai akal, pakai logika. Tidak gak mungkin karena dia orang yang taat. Kecuali kalau lu bilangnya sesudah membunuh dan sesudah dia bertobat. Bang Santang jangan membunuh bahaya nanti. Enggak apa-apa. Mulut gua lu protes. Kalau misalkan dia taat sama Allah, gak mungkin dia membunuh murid-murid Yesus. Tidak. Pakai pikiran cerdas, Bang. Tidak Bang, ada ayat itu. Nanti saya cari ya Bang. Ya udah cari sok. Gak mungkin ketemu lo. Gua kalau misalkan ada ayat itu, gua siap nikah hari ini juga sama siapa aja. Oh, enggak lah, sister. Kami nggak perlu yang begitu. Yang penting abang bertobat kepada Tuhan Yesus. Saya udah bertobat dari sebelum lahir, saya bertobat. Itu cukup lah. Ya. Gak mungkin dia orang yang taat, dia orang yang patuh, dia orang yang berpendidikan, sedangkan kelakuannya membunuh murid-muridnya Yesus. Pakai akal sehat dong. Kan begini. Itu orang Yahudi semua waktu Yesus disalibkan itu lu mereka. Kalau mau adu asumsi jangan sama gua. Kalau mau adu asumsi salah gitu. Lu. Gua dosen S7. Gua dosen S7 yang gak pernah terkalahkan kalau adu asumsi. Aduh bacot sama gua ayo. Gak mungkin lo di sini gak bisa ngebohong lo. Kita tahu sejarahnya Paulus seperti apa, kita tahu. Dia itu semenjak remajanya, dewasanya, dia membunuh ke-12 murid Yesus. Setelah itu dia ngomong, dia ketemu dengan Yesus waktu di perjalanan ke Damsik, ada ayatnya itu. Nah di situ dia bertobat, dia percaya sama Yesus. Di situ dia, kalau abang tadi bernarasi, kalau dia orang yang taat, percaya kepada Allah, nggak mungkin dia kelakuannya seperti itu bang. Abang salah baca bang. Tidak, dia begini bang, dia sebelum terima Yesus, dia itu sudah murid Gamaliel. Udah taat sama Allah. Ya, taat kepada hukum Taurat dia. Dia adalah taat kepada hukum Taurat, kenapa dia membunuh murid Yesus? Anggapan dia bahwa dia apa yang dia lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Nggak mungkin bang, murid Yesus kok dibunuh sih bang? Iya, Yesus dibunuh itu kan orang Yahudi apa semua. Mungkin itu sebuah politik biar nggak ada saingan dia menjadi Rasul. Tidak begitulah. Ngadi kau. Semua, ya itu kan pendapat abang saja begitu. Bukan pendapat saya bang, bukan. Saya nggak pernah berpendapat bang. Di mana begitu? Kalau misalkan dia orang yang taat, abang nih, abang orang yang taat nih abang nih ya, atau si Geri orang yang taat. Mungkin nggak orang yang taat dan patuh kepada Tuhan, dia ngebunuh murid-murid Tuhan? Begini bang. Nah, nggak usah begini, jawab dulu. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Jangan begini. Gua nggak suka dengan kata begini ya. Iya kan pendapat saya. Mungkin nggak? Kan begini pendapat saya loh. Begini dasar umat begini begitu. Keyakinan saya seperti begini loh. Udah gua ngerokok dulu ah. Bosan sama lu. Bunda Natali maju aja. Atau Bang Handi silakan. Enggak lah, saya sama abang aja lah. Kang, aku temenin anakku tidur dulu, Kang. Main terus anakku nggak mau tidur ini. Ya, Bang Handi. Sama Bang Handi biar langsung kena sekakmat. Bunda Rahma, monitor nggak? Oke lah, kalau nggak ada aku turun dulu ya. Bentar, Bang. Ya. Kenapa, Bang? Apa, Bang? Belum tobat pembunuhan kan ada orang?
saudara. Bagaimana Bunda? Bunda sehat? Izin dulu Bunda sebelum masuk. Ya, teman-teman yang belum follow akun saya silakan di follow dulu supaya bisa buka data teman-teman ya. Minta tolong ya dihilangkan tanda plus yang ada di samping ya nama akun saya ya. Ya, jazakumullah khairan kasiran. Lanjut Bunda Rahma. Lanjut. Ya, kenapa Bang? Kabarnya baik? Bang Andrasta. Ya, halo Bunda. Kenapa abad 21 ini kau masih menuhankan manusia, Bang? Bang, itu kan Bang. Tuhan ini kan sebuah realitas subjektif. Artinya kita tidak bisa. Lucu-lucu ya mereka Tuhan Dengar di dulu sebuah. lah. Bunda dengar dulu. Bunda jangan gitu lah. Kayak buah-buahan Bunda Tuhan di gini, sebuah. Selesai juga. Aduh ya Allah. Bunda sudah lanjutlah. ini. Oke Bunda, aku cerita dulu ya. Ya Bunda ya. Oke, jadi Tuhan di sebuah. Jadi apa? Sebentar dulu lah. Aku pikir bahasa yang tepat biar jangan menyinggung, jangan ini kan. Jadi apa Bunda? Baru dia Bunda, pikirkan. Bunda ini belum selesai juga. Ya, lanjut. Gimana Bun? Enggak, maksud abad 21 kau ini masih menuhankan anak orang. Iya, Bang. karena Apa begini. kata dunia? Begini, realitas subjektif tidak bisa itu dipaksakan untuk menjadi objektif. Intelek kali dia kalau subjektif. ngomong ya. Ya iyalah, saya bukan kaleng-kaleng loh Bunda. Dengar dulu Bunda. Jadi begini. Jadi begini. Hal subjektif ini dia berkaitan dengan sebuah pengetahuan empiris. Jadi Tuhan sejarah. Iya, jadi dengar dulu Bu. Keren. Ya iyalah, jadi Tuhan itu apa yang ditulis dalam kitab suci saya Alkitab. Daniel seperti tadi disinggung Daniel 7 ayat 7. Itu sebenarnya ku akui kau cerdas Bang. Tapi kalau sudah menyangkut sisi ketuhanan Yesus, tiba-tiba kau drop. Jatuh sejatuh-jatuhnya dari kepintaranmu. Enggak Bang, enggak Bunda. Saya cerita dulu ya Bunda. Nanti Bunda mau ini ya tidak apa-apa. Tapi saya cerita dulu toh. Kenapa saya begitu? Saya sangat yakin dan kokoh terhadap apa yang ditulis di Alkitab saya. Emangnya di Bibelmu apa tertulis? Jadi saya cerita dulu ya. Kokoh yakin. Jadi begini Bunda. Jadi semua yang subjektif ini adalah pengetahuan empiris, pengalaman-pengalaman dari para nabi. Mereka ketemu Tuhan, Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Itu hal yang mereka alami sendiri, itu pengalaman dan tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu pengetahuan subjektif yang kita raba, kita pegang. Apa yang dialami Musa harus saya tidak seperti begitu, itu pengalaman pribadi. Sebenarnya simpel Bang. Saudara, sebenarnya simpel. Kalau kau mengimani yang tertulis di Bible, kau tidak akan Kristen. Percaya sama saya. Enggak akan Kristen kalian kalau mengimani kata-kata di Yesus di Bible. Paham, saudara? Oke Bunda, saya lanjut dulu ya. Jadi begitu. Pengalaman-pengalaman itu sehingga di abad ke-21 nih kami percaya bahwa Alkitab itu bicara tentang nubuatan yang akan terjadi ke depan. Maka apa yang ditulis di Kejadian, di kitab para siapa itu seseorang dinubuatkan itu? Siapa itu dinubuatkan? Siapa yang dinubuatkan? Apakah Tuhan dinubuatkan? Yesus saya dinubuatkan. Yang dinubuatkan itu nabi, utusan nubuah. Nabi yang dinubuatkan. Gak ada Tuhan yang dinubuatkan Bang. Tapi kalau yang dia bernubuat itu, begini kasih kau ajari sedikit ya, biar kau paham. Yang bernubuat itu nabi. Kemudian nubuat itu disampaikan. Nubuat itu kan ramalan-ramalan yang akan terjadi. Iya. Nah, Yesus dinubuatkan bukan berarti Yesus Tuhan. Tidak. Yang dinubuatkan itu nabi. Dia Tuhan. Enggak ada Tuhan yang dinubuatkan. Bagaimana? Dia Tuhan Bunda. Bagaimana dia Tuhan? Coba
Di dalam Bibelmu Yesus itu Kristus. Adakah Banyak. Tuhan itu Kristus? Adakah Tuhan diurapi? Ada, semua itu ada. Semua itu. Di mana ada. itu Tuhan diurapi? Tuhan. Coba. Semua itu Coba Tuhan menunjukkan diurapi. Tuhan. Hebat kali yang bisa mengurapi Tuhan Semua itu menunjukkan dia Tuhan. Ya di mana Tuhan itu diurapi? Ya, Yang jadi diurapi gini, itu Bang tapi begini, Kores, Bunda. begini. Daud, Salomo. Bunda dengar dulu. Kau aja Kalau mau didengar. Iya, dengarlah. Kan Bunda bicara saya dengar juga kan. Jawab aja Bang pertanyaanku. Siapa yang mengurapi Tuhan? Bunda dengar dulu. Bunda tidak bisa begitu. Itulah kalian Gini, nggak mau jawab pertanyaan apa kita yang sih. Bunda baca, apa yang Bunda pikirkan, itu Bunda menafsirkan Tuhan seperti apa yang Bunda bicara sekarang ini. Data di Bible, Yesus Kristus tidak ada tafsiran. Yesus Kristus artinya Yesus Bunda, yang diurapi. Tahu nggak arti Kristus? Tahu nggak arti Kristus? Apa itu Kristus? Coba. Yang diurapi berarti Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Kalau Yesus diurapi, lah kalau dia Tuhan, siapa yang mengurapi Tuhan? Hebat kali yang mengurapi Tuhan. Ayo. Dalam kitab Siapa suci yang berani-berani mengurapi Tuhan? Karena dia bukan Tuhan. Tidak. Makanya dia diurapi. Kores itu Bang Kristus, Daud Kristus, Salomo Kristus, Harun Kristus. Itu semua bisa disebut Kristus karena mereka itu diurapi. Yesus itu cuma dia yang dilarikan ke bahasa Yunani, Yesus Kristus. Padahal aslinya Yesus Mesias atau Yesus yang diurapi. Kepada Mesias-Mesias lain nggak dilarikan kepada kata Yunani itu Kristus. Hanya Yesus dilarikan ke kata Yunani. Supaya apa? Penerjemah ini mau membedakan. Ini Yesus ini beda loh. Siapa yang dilarikan ke rumah sakit? Hah? Yesus aja kan didamai dengan bahasa Yunani. Yesus Kristus. Kristus itu kan bahasa Yunani. Padahal Daud pun Kristus. Salomo pun Kristus. Harun pun Kristus. Sama-sama Kristus ini. Begini. Tapi hanya kepada Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Begini Bu. Coba tengok itu Kristus di Bible. Hanya Yesus yang dibahasakan bahasa Yunani. Padahal yang lain pun Kristus. Tapi nggak dilarikan ke bahasa Yunani. Itulah penerjemah itu menyesatkan kalian saudara ya. Tidak menyesatkan ibu saja yang tidak. Siapa yang mengurapi Tuhan? Baik, tak jawab. Kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang berani-berani mengurapi itu Tuhan? Siapa? Begini Bu. Ayo. Begini. Nah. Jangan bilang begini loh. Ya, ini kan pendapat ini kan saya, kok imani. Tolonglah imanmu itu berlandaskan data-data dalil. Nah, aku bilang kan tadi, kalau secara pengetahuan, oke lah. Kok jempol walaupun kelingking ya. Bukan jempol kalau kelingking ya. Tapi kalau masalah Tuhan, tiba-tiba kok drop tentang kecerdasan, tiba-tiba kau pada titik terendah. Akal hilang. Coba Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan? Ibu dengar jawab sini. Dulu. Ibu dengar sini. Urapi itu urapi apa? Raja diurapi, bangsa Israel begitu loh. Imam diurapi. Iya, raja, nabi, bahkan Harun, Daud, Salomo diurapi semua itu. Tapi Tuhan, kau kan menuhankan Yesus. Nah, siapa yang mengurapi Tuhan? Penggenapan dari siapa yang mengurapi? Siapa yang mengurapi itu Tuhan? Siapa? Yesus kan Tuhan. Penggenapan dari nubuatan itu Yesus diurapi loh. Iya, siapa yang mengurapi? Berani kali mengurapi Tuhan. Kan begini. Ayolah. Bagaimana? Ibu. Di dalam Kristus itu kan dia punya. Ibu, ada apa kau? Ibu Bunda kah, Ibu Rahma kah ini. Kenapa? Begini Bun. Bunda dengar Bun. Jadi dia itu kan punya, kayak yang saya percaya ya. Saya yakin dia 100% manusia dan 100%. Mana datanya? Mana? Begitu. Mana datanya itu? Enggak ada datanya itu, Bang. Kami tafsirkan dari Alkitab. Tidak ada datanya sepotong pun. Bang, dengar biar pinter ya. Tidak ada datanya sepotong pun di Bible. Kalau Yesus itu manusia sekaligus ilahi, enggak ada. Yesus 100% manusia, 100% ilahi, enggak ada, Bang. Nonsen. Yang ada dogma-doktrin yang mencekoki akal.
Di Alkitab sebut dia anak manusia loh. Di Alkitab sebut dia Tuhan loh. Apakah Tuhan ya di mana dia? manusia setengah-setengah? Di mana dia Tuhan, Bang? Ya Allah, ya Rabbi, memang. Ada di Alkitab loh. Di mana, Bang? Dia Tuhan. Ini bukan kitab yang datang ke belakangan baru tidak jelas tentang Yesus. Bukan. Aduh, nggak usah lah kalau lari ke situ bikin expose lagi. Coba kasih data di mana di Bible Yesus Tuhan. Yang kebaca itu dia hamba, dia utusan. Dengar dulu di Bible yang kebaca ya. Dia nabi, dia rabi atau guru, dia utusan, dia hamba. Itu, tapi dia Tuhan nggak ada. Masalah yang jadi sangat parah di kalian, mengimani yang tidak ada. Yang ada kalian tolak. Apa bilang tidak ada? Saya kasih tunjuk dia ayat ya, Bunda. Oh, tunjuklah Bang. Oke. Sebentar ya. Tenang kalau kalian pakai data. Ayo Bang. Cari Bang. Yang kita baca itu Yesus hamba Tuhan. Itu perikopnya besar gede. Yesus hamba Tuhan. Itu di Matius 12, 15. Kalau hamba Bang, ya jangan dituhankan. Mana sih kalian ini? Makanya aku bilang, kalian ini memang, ya bolehlah kalian pintar. Tapi kalau soal ketuhanan, kalian jadi begonya setengah mati. Begini Bunda, Anda tidak bisa begitu loh. Tuhan itu makanya tadi paham bahasa. Coba kita baik data. Ada pendapat manusia saja. Memang pendapat Bang. Iya, nabi-nabi itu kan dia punya pengalaman dengan Tuhan. Kapan siapa yang cerita pengalaman dengan Tuhan? Ya Allah, ini Kristen. Makanya belajar itu yang baik. Musa punya pengalaman dengan Tuhan seperti apa? Yosua punya pengalaman dengan Tuhan seperti apa? Adam punya pengalaman dengan Tuhan seperti apa? Itu yang dituliskan dalam Alkitab. Yesus punya Bang, dengar dulu Bang. Yesus punya pengalaman dengan Tuhan. Apa pengalamannya Yesus dengan Tuhan? Berarti dia bukan Tuhan toh? Oh tidak, dia Tuhan. Dia Tuhan. Berapa Tuhanmu sih? Nih Bang. Ini data di Biblemu ya Bang ya. Nih Yesus hamba Tuhan. Iya, kalau dia hamba Bang. Kalau dia hamba ini Yesus hamba Tuhan. Kalau dia hamba jangan dulu Bang. Tengok dulu di Bible. Ini Biblemu ini. Bunda kok tidak cerdas. Coba jelaskan ini. Bundaku. Dengar sini Bunda. Lukas 1 ayat 35. Malaikat Gabriel mengatakan ini dulu kenapa pindah lagi ke Lukas? Ini kan dulu. Ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Tuhan. Ada loh, Bunda. Oke, sebentar kita ke sana. Menurut kau saudara sebangsa ya, Yesus di sini hamba atau Yesus di sini Tuhan? Dalam keadaan manusia dia menunjukkan diri sebagai dia hamba Tuhan. Iya. Tidak ada di sini manusia dalam keadaan apa, darurat, enggak ada. Iya. Enggak ada Bang, enggak ada tertulis dia dua natur Bang. Ya Allah. Kan ayat itu ada ayat lain yang mengatakan Yesus Tuhan loh Bunda. Makanya aku bilang ya, kalau menyangkut ketuhanan kalian itu jadi botol sekali. Tidak Bunda. Bolehlah kalian pintar dalam hal pengetahuan. Bunda ikut saya, apa yang saya bicara ini benar. Dan Bunda nanti masuk surga. Ini saya tanya di sini Yesus hamba atau Yesus Tuhan? Coba. Sebagai manusia dia menghambakan diri kepada di mana tertulis sebagai manusia? Mana enggak, cuma tiga kata terdiri dari kata. Ini kalimat ini terdiri dari 3 suku kata ya. Yesus hamba baca Tuhan. Semua ke bawah. Apakah tertulis di sini? Ini karena Yesus dalam keadaan manusia. Enggak ada tuh. Intinya Yesus hamba Tuhan. Seorang yang hamba Bang, tentu dia bukan Tuhan. Kalau kalian punya akal. Bunda baca semua ke bawah. Bagaimana yang hamba ini jadi Tuhan? Bang, Bunda baca semua, tidak bisa baca perikop begitu. Oh ini judul loh. Judul bahasan ya. Ini isinya di dalam ini. Ini temanya ini Bang. Anggaplah ini temanya. Bunda tetap botol. Bunda tidak paham apa-apa itu. Baca semua ke bawah. Makanya kalau kau pintar coba kalau kau pintar nih ya. Kalau kau nggak bisa jawab berarti kau botol. Yesus di sini hamba atau Yesus Tuhan? Coba. Yuk. Untuk bisa punya pengertian penuh terhadap perikop itu, baca semua ayat-ayat itu ke bawah. Mama walau kau baca satu Biblemu Bang, ini gak berubah ini. Yesus tetap hamba. Yesus dia hamba Tuhan yang taat. Yesus nabi, Yesus guru, Yesus imam, Yesus Tuhan. Selesai. Di mana Tuhan itu yang tadi kamu tunjuk data? Di mana dia Tuhan coba? Ada di kitab suci.
Jadi di sini dia hamba ya. Sekarang mana Tuhan kita ke Yesus Tuhan coba. Oke, Yesus Tuhan ya, Bunda. Ini Enggak, di sini hamba. Tapi datamu mana itu kalau dia Tuhan? Kalau di sini kita baca nih Yesus Lukas hamba 1 Tuhan. ayat 35. Kalau dia hamba, ya enggak mungkin lah dia Tuhan ya. Orang-orang botol aja mengatakan dia Tuhan padahal dia hamba. Yes, berapa? Paul berapa? Lukas? Yes. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1:35. Jawab malaikat ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, suci, Anak Allah. anak Allah. Anak Tuhan Apakah itu. dia kalau dia anak Allah adalah Allah sendiri? Dia anak Berarti Yesus Tuhan. Allah. Dia. Berarti dia Allah. Iya. Apakah sama Allah itu dengan Tuhan? Iya sama. Paulus membedakan, hanya satu Bapa di surga itu Allah. Sudah, tidak usah 1 kemana-mana. Korintus 8:6. Cara belajar Bunda keliru tuh. Yang mana ini? Ini Allah, ini siapa ini Allah ini? Apakah ini Allah ini adalah Yesus? Allah itu Bapa. Nah, Bapa toh. Tentu Yesus beda karena dia Tuhan, ini Allah. Iya, dia Tuhan, dia Allah juga. Di mana Yesus di sini Tuhan di mana? Ih, Ih. anak Allah yang maha Yesus tinggi jadi itu apa? Allah yang maha tinggi itu apa? Ya Bapa Sudah, toh. nanti saya carikan lagi ayat lain. Banyak ayatnya, Menurut Bunda. Yesus, enggak. Yang di sini bukan Yesus kan? Ini kan Allah kan, bukan Yesus. Allah itu siapa? Bapa. Bapa kan. Nah, kita masuk di data selanjutnya ya. Matius Tidak, dengar dulu Matius ayat-ayat 11, Yesus itu. 25. Nih. Sebentar dulu Bunda, nanti Udah jelas Allah itu Bapa, Bang. Allah itu Bapa nih. Sudah, Kata Yesus aku nih ya. kasih Pada waktu ayat itu lain lagi, berkatalah Bunda. Yesus. Ini menjelaskan si Bapa itu tadi, yang Allah itu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini kan Allah ini Bapa. Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan ini yang hamba ini, bukan. Nah, coba Matius 4 ayat 7. Loh ini, siapa yang, menurut kau ini ya, setelah kau baca ini, sebentar Bang. Menurut kamu, kata-kata Yesus ini, Yesus menyebut bahwa Bapa itu siapa? Menurut Yesus nih, yang kau baca. Menurut Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu Allah. Allah. Allah itu siapa? Allah Bapa. Nah, siapa dia? Tuhan, langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapa atau Allah adalah Tuhan, langit dan bumi. Bukan Yesus yang hamba tadi, Bang. Ada. Nanti buka lagi, Bunda. Mana ada sih? Ada Matius Siapa 4 yang ayat- Tuhan di sini menurut Yesus? Siapa yang Tuhan? Matius 4 ayat 7, Bunda. Jangan dulu di sini dulu. Ini penjelasannya tentang Bapa yang kau angkat tadi. Kau bilang itu Yesus. itu Allah. Padahal Yesus berkata, Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di sini? Menurut Yesus siapa yang Tuhan di sini? Menurut Yesus. Yesus berkatalah Yesus. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya, Bapa. Pinter. Nah, itu sekali-sekali kau pinter, Bang. Bapak lah yang Tuhan, bukan Yesus. Yesus tadi di Matius 11:15 dia hamba. Dia hamba Tuhan. Yang Tuhan siapa? Ini Bapa atau Allah. Bunda, itu ayat tadi Kenapa saya lagi? kasih ke Bunda Kau baca. ingkari lagi nih, kau ingkari. Memang Tidak kalian ini begitu. pengingkar kata-kata Tidak, Yesus tidak, ya. Bunda. Kau Tidak, mengingkari memang kata-kata Bunda Yesus. salah bicara itu. Bunda tidak paham apa-apa. Loh, saya ulangi pertanyaanku sederhana ya. Menurut Yesus, siapa yang Tuhan di sini? Apa? Menurut Iya, Bapak. Yesus, saudara, siapa yang Di Tuhan dalam di konteks sini? itu ya Bapak. Bapak. Konteks ayat itu ya Bapak. Kalau Bapak yang Tuhan, jangan kau Tuhan kan hamba. Yang Yesus ini jangan Udah, Tuhan. ada ayat lain juga Kalau Yesus akalmu Tuhan. masih berfungsi. Ini Yesus yang berkata loh. Ini Yesus. Maka pada waktu berkatalah Yesus. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Orang-orang bersyukur kepada Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Saya ini bersyukur kepada Tuhan, saya bukan Tuhan. Kau bersyukur kepada Tuhan, tentu kau bukan Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan, ya Yesus bukan Tuhan. Bapak lah atau Allah yang Tuhan. Apa sih sulit kali, Bunda. makanya aku bilang.
Kau ini sosok intelek berbicara tapi soal ketuhanan, aduh kau ini jatuh ke serendah-rendahnya. Bundaku lihat sini. Apalagi udah jelas ini ya. Udah jelas sih. Bundaku, iya. Itu ayat itu. Dalam konteks itu Bapak ya. Coba Bunda buka lagi di Matius 4 ayat 7. Aduh, jadi kau sudah aku di sini ya. Kau sudah aku di sini ya bahwa menurut Yesus, memang Bapak yang Tuhan. Jangan kau tuhankan Yesus. Ya, betul. Lo pinter kau, Bang. Jangan lagi kau menuhankan manusia ini yang hamba ya. Bunda. Jangan. Bunda ini tidak cerdas. Kenapa ini kau lagi ingkari kata-kata Yesus? Kau memang pengingkar kata-kata Yesus. Kau lebih taat dengan kata-kata si Paulus. Saya mengakui Bapak kalau kata-kata Paulus kau ikuti, ini kau ingkari. Siapa yang Tuhan di sini menurut Yesus? Ayo. Menurut Yesus di sini ini di data ini siapa yang Tuhan? Dalam konteks itu ya Bapak. Pinter, Bapak yang Tuhan atau Allah. Berarti Allah yang Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah Tuhan langit dan bumi, ini sudah mencakup alam semesta raya, langit dan bumi. Hah? Jadi Yesus pun bertuhan kepada Bapa, kepada Allah. Ini kata-kata Yesus. Ya jangan kau tuhankan yang ini nih, yang manusia ini. Iya, coba makanya Bunda buka ayat lain lagi yang kita sampaikan. Ya kaulah buka lah. Biar lengkap lah. Udah banyak ku kasih data-data. Sekarang coba kasih keluar data-data. Ini juga saya kasih data loh. Ya jangan nyuruh-nyuruh lah. Masa saya selalu buka. Udah. Kalau saya angkat dalil, dengar dulu Bang ya. Kalau saya angkat dalil, saya tunjukkan. Kalau kau yang ngangkat, kau tunjukkan. Coba tunjukkan kau Bang. Iya, saya kan punya ini kurang inilah. Jadi tidak bisa on cam. Kurang apa? Nanti Bunda buka saja di situ, bantulah biar kita diskusi kau banyak. Kau baca lah Bang. Banyak yang kasih koin ke Bunda tuh. Kalian ini terlalu manja, naik komal. Harus dibukain data-data. Ayolah sekali-sekali kalian usaha. Mandiri lah kalian. Ayo. Saya kan belajar ke Bunda. Kan ada data-data. Orang Islam itu bro, kalau mau diskusi udah siap senjata-senjatanya. Ada layar, kita pakai beberapa ini kan. Sudah ada tatanan HP, sudah ada HP. Bagi kita itu nggak kayak apa ya, orang miskin lah, nggak bisa beli 2 HP. Coba kau buka Bang. Coba Bunda bisa buka baca lagi. aja. Saya baca aja Bunda dengar ya. Saya baca Bunda. Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat. Baca. Iya, ini waktu Yesus dicobai di padang gurun. Kata Yesus kepada iblis. Iya. Oke, nggak apa-apa kita buka ya, kasihan ya. Nggak apa-apa teman, kita buka. Lukas. Matius 4 ayat 7. Matius 4, 7. Kau ketampul lagi di sini Bang. Apa? Nah, yang mana kau angkat di sini Bang? Nomor 8. 7 apa 8? Iya. 7. Berapa kau angkat di sini? 7 apa 8? 7. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Bang Guldian. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata iblis, kata Yesus ya. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kita baca lagi ya. Iyalah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Tuhanmu ini dikerjain ya, dibully Tuhanmu sama iblis. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis ini mau supaya Yesus ini mentuhankan dia ya. Maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia. Kata dia di sini siapa nih? Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Siapa di sini dia? Dia Allah itu Yesus sendiri. Kalau dia itu adalah Allah itu sendiri, harusnya hanya kepada aku saja. Enggak mengatakan dia, enggak menyebut orang pihak orang ketiga, kedua.
Tidak, dia itu bicara tuh soal dia Allah sendiri. Oh, jadi kalau Yesus bilang dia berarti dirinya. Mama, bahasa Indonesiamu konteks hancur. itu bahwa dia menyatakan Hancur, bahwa Mina. saya ini Allah. Iblis tidak bisa mencobai saya. Di mana dia berkata, Bang? Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Siapa yang dibicarakan Yesus di sini? Kan Tuhan Allah di sini yang dibicarakan. Berarti kata Yesus hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau berbakti. Dia ini siapa ini? Kalau Yesus di sini, Bang, harusnya dia berkata hanya kepadaku lah. Begini Bunda, gimana bahasa Indonesia? Pulang baca ayat itu lagi supaya nanti lebih apa? Memang kok error atau sekolah ya. Ini kata ganti orang keberapa ini? Kata dia di sini. Kalau Yesus di sini harusnya dia berkata hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Dia menunjukkan. Kita baca di Markus. Apa kata di Markus? Di Markus apa kata Yesus? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa kita. Berarti Yesus di situ bertuhan karena dia mengatakan Tuhan Allah kita. Tidak. Jadi Yesus di sini bukan Tuhan Allah, Bang. Tadi Tuhan itu ada Bapa itu atau Allah itu adalah Tuhan ya. Menurut Yesus yang Tuhan itu adalah Allah. Tadi yang kita buka di Matius 11 25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu ini. Kemudian kata Yesus, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Dia sini merujuk kepada ini, pada Allah. Kalau Yesus di sini untuk dirinya pasti dia berkata hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Nah, kita buka lagi ketika Yesus berkata, Sema Israel atau dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apalagi kamu angkat datanya, udah jelas di situ. Pada dia itu bukan Yesus. Tidak, dia. Oh, ini nyuruh saja kerjamu, nyuruh saja kerjamu. Enggak ada. Harusnya itu malu-malu loh, naik nyuruh. Belilah kau, jangan cuma taunya kau minum tua, beli babi, guk, beli HP. Beli HP kau biar kau diskusi itu enggak nyuruh, biar kau bisa tunjukkan data-data di Bibelmu. Saya tunjukkan peralatan saya di sini. Kau cuma minum tua, beli babi, beli HP kau. Kenapa? Terus kenapa? Kalau ya makanya kenapa? Karena kau suka nyuruh orang. Kenapa? Enggak mau aku disuruh-suruh. Enggak mau. Kan kita cerita-cerita biar Bunda semakin banyak koin. Oh, ngiri koin ya. Koin itu saudara muslim saya ngasih, bukan kafir. Ya, kalau kalian tengoklah kalian tuh kan kosong kan. Mana itu teman-teman karesteng mau ngasih? Pelit kalian tuh sesama karesteng pelit. Ya karena kalian pelit. Kalau kami tengoklah dukungannya saudara-saudara kami. Koin juga. Ya udah kalau nggak perlu kau diem, ngapain kau nyinggung koin? Kita kembali ya apa kata Yesus ya. Nasihatku saja, kok jangan cuma babi tua kau minum. Beli. Hai, jangan sedikit-sedikit dulu ya. Ini saya bacakan lagi ya. Saya bacakan ini. Satu ayat lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Roma 10 ayat. Bantu Yohanes 3. Kalau Roma itu si Paulus Bang. Dan memang Paulus mau supaya kau menuhankan Yesus. Memang Bunda ini kayak orang paling benar, paling ini loh. Ya iyalah kami benar kok. Gimana sih? Benar dasarnya apa? Kenapa? Kau nggak bisa. Kau nggak imanmu nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi Paulus. Barusan kau bawa si Roma lagi. Tafsir Bunda. Tuh kok tafsir. Iya. Kami orang Kristen ini hebat di mana-mana loh. Ya hebat dan menjajah ya. Jaminan surga jelas loh Bunda. Gimana itu Bang jaminan surgamu? Kasih satu data. Tapi ini misalnya kita bahas Yesus, Tuhan. aku menjamin Kristen pemakan babi di surga. Coba-coba jaminan dari Tuhan.
tentang karesteng masuk Tapi surga kita ya. bahas Yesus adalah Tuhan ya, tidak ini ya. Bunda biasa aja lah. Ya sini kasih jaminan jaminan Bunda di sini ini kan- kasih datanya kau Bunda dijamin ini surga. perempuan, seharusnya orang tua. Ada begitu. jaminan kan kau Cara- bilang cara kau bicaranya dijamin, sopan. kasih datanya di mana kau dijamin Etika, bang? Berdialek itu ini. Bicara Kok etika? babi. Orang minta data dia yang disinggung etika. Ini Justru orang bang, tua saya apa mengajari kayak kau gini? supaya kau pinter. Aduh. Jangan cuma modal iman. Bang ada datanya bang. Aduh, nggak ada ya bang ya? Nggak ada ya? Pikiran itu kan yang keluar ke mulut itu. Makanya tidak beda Iya, jauh mulut sama bagus bang. Saya minta dalil Sebatas- supaya enggak iman buta sebatas- kau, supaya kau pinter. batas perut ke lutut aja, tidak pernah naik ke atas. Ya itu, mana makanya datamu bang? Kenapa makanan Iya kau makanya bahas? aku bilang Yesus Tuhan ini. Sebentar. Mana sini data dari tadi ngomong nggak ada data Roma ya? 10 ayat 9. Aku baca ya. Baca Bunda lah dengar. baca lah itu tulisan si Ya, Paulus. bundaku dengar ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti kau biar kau maling, biar kau berzina, yang penting kau sudah ngaku Yesus Tuhan. Itulah, ini kan konteksnya itu lain lagi. Kan begitu kata-katamu Bunda. tadi. Bunda, Loh, Bunda, kau sendiri ulang itu. bilang asal kita mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan Ulang dan itu percaya banyak bahwa dia putih. dibangkitkan kita akan selamat. Jangan minum Gitu yang ya, cuma lain, cuma nanti gitu kau tambahin. bisa selamat ya. Jadi biar kau nyolong berzina asal kau ngaku Yesus itu Tuhan selamat. begitu. Wih parah kali. Bukan Bunda itu sudah ke tempat lain lagi. Ini kan ayat di mana Kau Yesus sendiri itu, bilang itu jaminanmu. Tidak Bunda, aduh. Bunda ini Mana ini bang? kelas odong-odong ini. Ya makanya kau jangan asal ngomong lah, karena kita sudah tahu isi Memang ada Bible-mu. ayat itu kok asal ngomong? Iya, artinya kalau kau sudah dijamin asal percaya Yesus Tuhan dan sudah dibangkitkan dia, maka kau selamat. Jadi walaupun kau berzina, asal kau percaya Yesus Tuhan. Bunda, Kau maling, orang yang penting percaya kau percaya kepada Yesus Yesus. Tuhan. Percaya kepada Yesus. Sekarang itu mana jaminan Yesus Bertobat. menjamin karesteng itu masuk bertobat surga? itu Coba. begini. Bunda, bertobat itu tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak Aduh, berzina, orang minta tidak kawin dua, data. tiga, empat, kawin hanya Markus satu. 12:29 ya. Begitu. Markus 12:29 nih. Markus 12:29. Jadi bang, kau bilang kau sudah dijamin surga oleh Tuhan. Saya kasih data lah. Mana ini? Markus 12:29. Mana bang? Ada datanya. Yesus menjamin kalian surga. Tadi. Tapi begini Bunda, kita tidak ke situ. Ada di situ Kita- karesteng disebut. Begini Si Paulus pun. Bunda, kita ini tadi kan Bunda cari di mana ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya kita tampilkan ayat itu. Tidak loncat sana Kalau loncat saya masuk sini. di originalnya? Kalau saya masuk di originalnya mau? Bunda, kau itu bukan ini sarjana teologi, kau itu orang biasa saja. Mau masuk di originalnya, kenapa kok nggak bisa? Bunda, kau bayangkan Aku mau tidak? masuk di originalnya, ayo. Bunda, bayangkan tidak kalau ada Tidak, orang Bunda. kita Bunda. Bunda Rahman. Kalau ada orang misalnya kitab suci Bunda begitu, baru dia masuk, dia pakai dia punya, Bunda akan tersinggung loh. Bisa-bisa Kenapa tersinggung kalau kebenaran di Al-Quran yang disampaikan nggak ada kami enggak, tersinggung. Ini kebenaran di Bibelmu. Kenapa kok tersinggung? apa di situ? Apa kami tipu-tipu? Enggak lah. Nah nih, apa di situ? ini ya ajaran Yesus ya. Bentar kita lari ke Roma yang kau bawa bang ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nih, hukum yang terutama ini kata Yesus ya. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita di sini ada Yesus kan. Ini kan jamak ini kata kita ini. Berarti Yesus juga bertuhan kepada Allah. Dengarlah orang Israel. Ini kan dia berseru kepada orang Israel, Bani Israel, bukan kepada Oten juga toh. Ada Bani Israel. Aduh, nggak nyambung lah kalian teman-teman. Dengarlah orang Israel. Nggak ada tertulis, dengarlah hai orang Indonesia, orang Manado, orang nggak ada ya, orang Israel ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yang ngomong nih Yesus. Berarti Yesus bertuhan, itu Allah.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bunda. Yesus tidak Kalau ayat- mengajarkan Tuhan Bunda, Allah ayat kita, yang tadi Tuhan Yesus itu Tuhan itu Tritunggal. Bunda, ayat yang tadi Ini Yesus dulu Tuhan kau itu suka kau bagaimana? pinter-pinter dikit aja. Bunda, ayat yang tadi Yesus Tuhan itu menurut Bunda apa? Itu si Roma, si Paulus. Sebentar kita ke situ, beres. Oh tidak. Kita ke situ. Ini dulu biar otakmu sama terbuka saja. sedikit aja. Sama Otakmu saja, terbuka nih. Nih. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di sini? Ini kata Yesus loh. Tuhan Allah kita. Di sini ini kita ini yang Tadi kan ngomong ada ayat Yesus, juga berarti yang Yesus mengaku masuk di Yesus sini. Tuhan loh. Kalau saya ngomong kita ini yang ada di Zoom, di Komal ini, berarti kamu masuk, saya masuk, Bang Handi, Akang, Goldian, Gary, Mbak Natali. Kalau saya bilang kita, berarti masuk semua ini. Ini Yesus bilang kita, berarti Yesus masuk di sini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang ngomong Yesus. Berarti Yesus bertuhan. Loh, Bunda, baru ayat yang tadi mengakui Yesus Tuhan itu gimana? Bunda. Oke, kita ke Roma. Roma ya, andalanmu ya, surat-surat si Paulus. Berapa Roma? Bunda, Kalau Bunda, kita, kau ini, misalnya kau di kan, Lukas 2 Bunda. ayat 11. Lukas 2 ayat Roma 3 11. nomor 7 Bunda. Hari Request, ini Roma 3 telah nomor lahir. 7. Bunda, request Roma 3 nomor 7. Roma, telu. Nomor pitu. Nomor pitu mi. Pitu. Jangan dulu kayak dusta-dusta ini, jangan dulu. Ini dulu dia angkat tentang sisi siapa yang Tuhan nih. Bang Goldi, sebentar ya. Coba. 2 menit ya. Coba nomor berapa yang kau angkat tadi kata si Paulus itu, si penyesat. Oh, tidak ada yang penyesat. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dan dia sudah dibangkitkan, coba. Itu kan sehingga kau menuhankan Yesus. Coba buka Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir. Kita buka Lukas. Iya. Hari ini telah lahir. Apakah dia lahir dengan sesar atau lewat itu? Kita lihat ya. Lukas 2:11. Bagus ini ya. Mudah-mudahan dia pinter nantinya nih. Sering pakai data. Wih, keren. Mantap lah kau ini saudara ya. Jangan kayak yang lain. Cuma imani doang. Dikasih dalil, nangis. Ini pinter mau belajar. Iyalah, kau jadi dapat di dalam hidayah itu lah. ada banyak ayat yang Hari ini, kecil kali ya. Iya. Saudara, kenapa nih kecil kali nih? Hari ini telah lahir. Besarilah sedikit. Gak bisa besar kah? Gak bisa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Kristus kan yang diurapi. Emang apa artinya Kristus? Apa artinya Kristus? Bunda tidak jujur. Apa artinya Kristus? Bunda lakukan tipu-tipu. Oke, kita ikutilah kau ya. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Jadi ini kau anggap ya Kristus ini Tuhan gitu. Iya. Ini siapa di sini? Yesus. Iya. Berarti yang lahir ini Tuhan. Iya. Padahal kata malaikat engkau akan melahirkan